Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Herdiani dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Iman berarti yakin atau percaya, sedangkan kitab yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya menulis. Sedangkan menurut istilah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kumpulan wahyu atau kalam Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab dan suhuf. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul ada dua macam, yaitu kitab dan suhuf. Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Suhuf diturunkan kepada beberapa nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebelum Masehi sebagai pedoman bangsa Bani Israel. Kitab Taurat juga dikenal dengan sebutan Torah. Kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan, yaitu perintah mengesahkan Tuhan, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, menyucikan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, dilarang untuk menjadi saksi palsu, serta larangan mengambil hak milik orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur banyak yang menyebutnya dengan Mazmur maupun Paskah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk pedoman Bani Israel dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan syair atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab Zabur juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Suryani. Kitab Injil juga sering dinamakan Bibel atau Alkitab. Ajaran dalam kitab ini menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira.
Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, antara lain, yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Yang ketiga, yaitu Al-Quran terjamin kemurniannya, karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. Yang keempat, yaitu Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan niat yang ikhlas, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai ilmu dan filsafat. Nah, yang keempat, yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada umat sebelumnya. Kitab-kitab terdahulu telah banyak dimasukkan opini-opini dari manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Akan tetapi, kita harus tetap meyakini kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kedua, yaitu Al-Quran yang terjamin kemurniannya, bahkan kemurniannya itu sendiri terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib berpedoman kepada Al-Quran untuk menjalani kehidupan. Orang yang menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran akan selamat di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk mengkaji Al-Quran dengan cara belajar membaca Al-Quran, memahami arti ayat-ayat Al-Quran, serta memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Yang kelima, yang terakhir, setelah kita memahami arti dan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita wajib untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.